berapa yang menjadi hak Hartono dan juga berapa yang masih menjadi kewajiban Hartono dengan cara 4.000 ini kita bagikan 2 karena di sini bulan Oktober dan November 2 bulan, 4.000 dibagi 2, 2.000, maka yang masih menjadi kewajiban dari Hartono adalah 2.000 rupiah dan juga yang menjadi kewajiban Hartono adalah 2.000 rupiah dan juga yang menjadi hak Hartono adalah 2.000 rupiah. Maka di sini dapat kita tuliskan pendapatan diterima di muka atau yang masih kita sebut hutang yaitu 2.000 rupiah dan juga pendapatan jasa pembuatan web berada di kredit sebesar 2.000 rupiah. Hutang bertambah berada di debit dan hutang bertambah berada di debit, pendapatan diterima di hutang berkurang, bentar ya, saya sedikit lupa. Hutang bertambah hutang berkurang ya. Di sini hutang berkurang dikarenakan dikarenakan yang pada awalnya Hartono harus mengerjakan pendapatan yang diterima di muka oleh Hartono adalah 4.000 berkurang menjadi 2.000. Maka di sini pendapatan diterima di muka sebesar 2.000 dan pendapatan di kredit yang didapatkan atau sudah diselesaikan atau telah menjadi hak dari Hartono adalah 2.000. Pada tanggal 31 Oktober atau yang keempat, di sini penyesuaian keempat, petugas security diajak lembur pada tanggal 30 Oktober. Dan gaji janji dibayarkan awal bulan depan sebesar 50 rupiah. Maka di sini masih ada beban gaji dikarenakan petugas security harus dibayar dan itu menjadi beban gaji atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh Hartono. Beban bertambah berada di debit dan juga hutang gaji karena gaji security belum dibayar namun akan dibayarkan bulan depan. Hutang bertambah berada di kredit. Maka di sini kita tuliskan beban gaji berada di debit, hutang gaji berada di kredit. Pada tanggal 31 Oktober, yaitu penyesuaian kelima, diterima kiriman tagihan atas bulan Mei sebesar 100 rupiah dan baru akan dibayar bulan depan. Di sini kita tuliskan beban, yaitu beban tagihan internet, listrik, air sebesar 100 rupiah, beban bertambah berada di debit, dan beban yang masih harus dibayar atau dapat disebut hutang karena beban tersebut belum dibayar baru akan dibayar bulan depan sebesar 100 rupiah. Maka di sini beban bertambah berada di debit dan juga di sini beban yang masih harus dibayar dalam tanda kutip hutang bertambah berada di kredit. Pada tanggal 31 Oktober pula di sini disesuaikan pada poin kelima, sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala dan janji pembayaran bulan depan sebesar 5.000 rupiah. Maka di sini piutang usaha yang diterima oleh Hartono adalah 5 juta rupiah. Piutang merupakan harta, maka harta bertambah berada di debit dan juga pendapatan bertambah berada di kredit. Dan juga penyesuaian ketujuh yang disesuaikan pada tanggal 31 Oktober, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40 rupiah. Maka di sini kita harus hitung dulu berapa penyusutan per bulan ya. Berapa nilai atau beban perlengkapan yang dihabiskan oleh Hartono selama 1 bulan. Cara untuk menghitungnya adalah nilai awal dari komputer tersebut dikurang dengan nilai sisa dan dibagi dengan tahun. Tahun komputer itu dapat beroperasi. Di sini komputer dibeli dengan harga 1.000 rupiah dan juga di sini nilai sisa komputer 40, maka 1.000 dikurangi 40. Totalnya adalah 490 dibagi dengan komputer diperkirakan dapat beroperasi selama 4 tahun, berarti 940 dibagi dengan 4, maka didapatkanlah hasilnya 235. Karena itu per tahun dan kita mencarinya per bulan, maka harus dibagi lagi dengan 12, maka didapatkanlah hasilnya 20. Maka beban depresiasi kantor berada di debit dengan nilai 20 rupiah. Beban bertambah di debit dan akumulasi depresiasi perlengkapan kantor bertambah berada di kredit sebesar 20 rupiah. Dan di sini seperti biasa kita sesuaikan debit, kita tambahkan
saldo-saldo yang berada di debit dan didapatkanlah hasilnya 7.620. Begitu pula di kredit, kita jumlahkan saldo-saldo yang berada di kredit dan didapatkanlah pula hasilnya 7.620. Dan karena total dari kedua posisi ini adalah seimbang atau balance, maka kita dapat melakukan atau melanjutkan siklus akuntansi ini ke step selanjutnya, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Sebentar. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita kembali lagi kepada buku besar setelah penyesuaian. Buku besar setelah penyesuaian adalah buku besar yang telah kita kurang-kurangi dan kita tambah-tambahkan sesuai dengan siklus akuntansi debit dan kredit. Maka dari itu akan didapatkanlah saldo terupdate atau saldo terbaru dari buku besar tersebut yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Kita buka lagi buku besarnya di sini. Saldo-saldo yang telah disesuaikan saya masukkan ke dalam refnya sebagai AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Dan kita lihat di sini ada beberapa akun yang dipengaruhi oleh penyesuaian, yaitu adalah perlengkapan dan juga beban perlengkapan. Pada perlengkapan kita cari di sini ada AJP-nya sebesar 350 yang awalnya saldonya berada di debit sebesar 550 karena AJP berada di kredit sebesar 350, maka saldo yang tersisa di debit adalah 200. Dan juga beban perlengkapan, kita cari beban perlengkapan. Sebentar. Beban perlengkapan. Nah, di sini pada neraca saldo sebelumnya, neraca saldo bulan sebelumnya, beban perlengkapan di sini sebesar 180. Kita masukin ya tadi, berada di debit totalnya. Maka setelah disesuaikan dengan neraca saldo bulan sebelumnya 1.800. Iya, berada di debit. Maka pada buku besar diketahui beban perlengkapan di AJP setelah disesuaikan berada juga di debit sebesar 350. Maka di sini kita tambahkan dari yang saldonya 180 ditambahkan dengan 150 menjadi 530. Kita lihat lagi beban sewa kendaraan. Beban sewa kendaraan kita lihat di buku besar, beban sewa kendaraan. Beban sewa. Ini ya, saya salah menulis lagi. Beban sewa kendaraan. Beban sewa kendaraan di sini sudah saya pisahkan. Yang berada di neraca saldo sebelumnya adalah tidak ada saldo dan di AJP setelah penyesuaian di jurnal penyesuaian didapatkan beban sewa kendaraan berada di debit 100, maka saldonya adalah di debit 100. Kembali lagi dengan sewa kendaraan dibayar di muka, begitu pula sewa kendaraan dibayar di muka. Ini ya, saya salah. Sebentar. Koreksi. Sewa kendaraan dibayar di muka, di sini AJP-nya. Pada neraca saldo sebelumnya saldonya adalah 0 dan pada jurnal penyesuaian bernilai di debit sebesar 1.200. Namun setelah disesuaikan kembali ada saldo yang berada di kredit sebesar 100, maka dikurangi dari 120 seperti pada biasanya ya, 1.200 dikurangi 100 menjadi 1.100 rupiah. Dan ini kita sesuaikan juga pada akun-akun lain ya, tidak hanya di depan saja tetapi kita sesuaikan sampai akhir. Dan setelah kita mendapatkan saldo-saldo akhir di buku besar seperti ini 200, 1.100, maka kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita masukkan kembali saldo-saldo akhir yang berada di buku besar terupdate, yaitu K sebesar 46.700, buku besar setelah penyesuaian di sini piutang usaha sebesar 10.000. Sebentar. Buku besar piutang usaha sebesar 10.000 dan juga perlengkapan setelah AJP yaitu 200
ya, di sini 200, dan sewa peralatan dibayar di muka di AJP yang setelah disesuaikan di sini menjadi 1.100, dan juga lain sebagainya sampai bawah, dan kita totalkan kembali seperti biasa. Posisi debit dari K sampai ujung kita totalkan, kita jumlahkan, dan didapatkanlah hasilnya 68.790. Begitu pula di kredit, kita totalkan dari atas hingga bawah, maka didapatkan pula saldonya berupa Rp68.790. Karena hasilnya balance, maka dapat kita lanjutkan dari neraca saldo setelah penyesuaian ke kertas kerja, yaitu worksheet. Nah, di sini worksheet itu adalah lembar kerja ya. Kita pindahkan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini tinggal kita copy paste saja ya saldo-saldonya. Di copy paste saldo-saldonya dan dimasukkan ke worksheet ya, seperti ini. Nih sama dengan hasil akhirnya juga. Dan ingat jangan terbalik-balik ya. Di sini ada nama-nama akunnya, jadi jangan sampai terbalik-balik. Begitu pula dengan jurnal penyesuaian. Di sini kita masukkan penyesuaian. Contohnya yaitu tadi di piutang usaha bertambah sebesar 5.000, berubah di jurnal penyesuaian. Piutang usaha sebesar 5.000, di sini ada nih piutang usaha di debit sebesar 5.000, maka kita masukkan di worksheet-nya juga. Nah, saldo-saldo yang berada di jurnal penyesuaian tinggal kita pindahkan. Dan juga jangan lupa di neraca saldo setelah disesuaikan tadi, saldo-saldonya juga kita pindahkan. Setelah selesai, kita buat lagi tabel yang berupa laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di sini perlu diketahui bahwa akun-akun yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan yaitu adalah akun real atau akun real berupa kas, piutang usaha, harta, berupa harta, hutang, dan juga harta, hutang, modal. Jadi akun-akun yang kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan yaitu adalah akun-akun yang mencangkup harta, hutang, dan juga modal. Sedangkan akun-akun yang kita masukkan kepada laporan laba rugi yaitu adalah pendapatan dan juga beban. Nih, sudah saya pisahkan ya, saya bedakan warnanya. Setelah kita memisahkan akun-akun tersebut berdasarkan dengan nilai-nilai terupdate, di sini dapat kita totalkan dari laba rugi di debit. Kita jumlahkan semua saldo yang berada di debit, maka didapatkanlah hasil saldo yaitu 7.990. Begitu pula di kredit, kita jumlahkan saldo-saldo yang berada di kredit. Didapatkanlah hasilnya sebesar 48.300. Dan tak lupa pula di laporan posisi keuangan, kita jumlahkan akun-akun yang berada di debit, didapatkan pula hasilnya 60.800, dan di kredit juga kita jumlahkan, didapatkanlah hasilnya sebesar 20.490. Dari sini dapat kita kurangi ya dari laporan laba rugi, yaitu dari kredit dikurangi debit. Totalnya adalah 48.300 dikurangi dengan 7.990, maka didapatkan hasilnya 40.310. Begitu pula dengan laporan posisi keuangan, tapi pada laporan posisi keuangan itu kebalikan dari laporan laba rugi. Jika pada laporan laba rugi tadi dari posisi kredit dikurangi ke debit, maka pada laporan posisi keuangan itu dari debit dikurangi ke kredit. Maka 60.800 dikurang dengan 20.490. Didapatkanlah hasilnya 40.310. Dan hasil kedua ini adalah balance. Laba bersih sebesar 40.310. Hasil dari akhir laba bersih itu adalah 40.310 pada laporan posisi keuangan dan juga pada laporan laba rugi. Maka di sini dapat kita totalkan kembali ya, 40.310 ditambah dengan
7.990 menjadi 48.300, dan 48.300 kita turunkan saja. Begitu pula dengan 60.800 karena kosong kita turunkan saja, dan 20.490 ditambah dengan 40.310 didapatkanlah pula hasilnya 60.800. Dan kedua saldo di laporan laba rugi itu balance, dan kedua saldo di laporan posisi keuangan balance. Karena di sini balance, maka setelah selesai pula kertas kerja kita pada siklus akuntansi ini, kita lanjutkan pada laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Di sini dapat kita lihat pertama yang akan kita buat adalah laporan laba rugi. Di sini kita jumlahkan pendapatan dan juga beban. Pendapatan dikurang dengan beban. Di sini ada pendapatan jasa pembuatan software dan juga pendapatan jasa pembuatan web. Dapat kita lihat pendapatan tersebut di laporan kertas kerja ya. Pendapatan jasa software ini dan juga pendapatan jasa pembuatan web ya. 12.300 dan juga 36.000. Di sini kita lihat. Nah, ya. 12.300 ditambah dengan 36.000. Maka total pendapatan adalah 48.300. Setelah 12.000 ditambahkan dengan 12.300 ditambahkan dengan 36.000. Hasilnya adalah 48.300 dan ini adalah laba kotor. Dikurangi dengan beban yang kita dapatkan dari worksheet juga, beban profil bisnis, beban sewa kantor, beban platform virtual dan lain-lain sebagainya. Ini ya sudah saya blok. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Kita jumlahkan pula semua beban-beban ini dan didapatkanlah hasilnya adalah 7.990. Dan laba kotor tadi 48.300 kita kurangi dengan laba bersih yaitu 7.990 dan didapatkanlah mohon maaf ralat, laba kotor tadi 48.300 kita kurangi dengan beban yaitu 7.990. 48.300 dikurangi dengan 7.990 hasilnya adalah 40.310 dan 40.310 ini adalah laba bersih yang diterima oleh perusahaan Hartono. Dan di sini sama seperti di worksheet ya, 40.130. Kita lanjutkan pada laporan perubahan modal. Modal awal 1 Oktober Hartono yaitu 14.820 kita dapatkan dari worksheet ya. Kita lihat modalnya. Mohon maaf, bukan laporan di worksheet tapi ralat. Nah, mohon maaf tadi itu ralat. Modal awal 1 Oktober kita dapatkan dari neraca saldo bulan sebelumnya yang sudah disediakan di soal. Dapat kita lihat di sini modal sebesar 14.000. Ini ya, sudah saya blok 14.820. Kita masukkan di kertas kerja. Kita masukkan di laporan perubahan modal awal dan kita lihat pula penambahan modal. Penambahan modal itu dapat kita lihat di buku besar pada kolom modal yaitu bertambah sebesar 2.000 di kredit ya. Nah, di sini kita masukkan juga penambahan modalnya sebesar 2.000 di laporan perubahan modal. Maka di sini kita totalkan 14.820 ditambah 2.000 yaitu adalah total modal awal adalah 16.820 sesuai dengan yang di worksheet. Nih di worksheet 16.820. Dan juga kita lanjutkan lagi. Laba bersih yang kita hitung di laporan laba rugi tadi yaitu adalah 40.310. Kita masukkan 40.130 dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi dari Hartono sendiri yang kita lihat di worksheet yaitu prive-nya sebesar 1.800. Maka di sini laporan perubahan modal ditulis minus 1.800.
40.310 dikurangi dengan 1.800, maka didapatkanlah hasilnya total laba bersih sebesar 38.150. Dan ditambahkan, dijumlahkan total modal awal dengan total laba bersih 16.820 ditambah dengan 38.510, didapatkanlah hasilnya 55.330. Dan ini adalah total modal akhir perusahaan Hartono pada tahun 2022. Setelah itu kita buat laporan posisi keuangan, yaitu dengan cara menghitung harta dikurangi dengan liabilitas dan juga ekuitas, atau dapat kita katakan aset dikurangi dengan hutang dan juga modal. Di sini dapat kita ambil beberapa akun, yaitu ada yang pertama kita kerjakan aktivanya, yaitu adalah harta. Kita kelompokkan harta lancar, yaitu harta yang dalam jangka pendek ya akan dapat kita dapatkan dapat kita habiskan dalam jangka pendek, dan juga harta tetap, yaitu harta yang dapat kita habiskan dalam jangka panjang. Harta lancar berupa kas, piutang usaha, perlengkapan dan sewa peralatan dibayar di muka, dan harta tetap yaitu dapat berupa peralatan kantor dan juga akumulasi depresiasi ya, kendaraan dan peralatan. Di sini kita lihat di worksheet atau di kertas kerja, harta lancar berupa kas, piutang usaha dan juga perlengkapan. Di sini kas, piutang usaha, perlengkapan dan sewa dibayar di muka. Saldonya kita masukkan saldo terbaru, yaitu di laporan posisi keuangan ya, nih di debit. Oke, kita masukkan dan dapat hasilnya total harta lancar sebesar 58.000. Kita jumlahkan ya semuanya dari kas, piutang usaha, perlengkapan dan juga sewa peralatan dibayar di muka yang tadi kita masukkan dari worksheet, dari worksheet tadi yang telah kita blok dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya 58.000. Begitu pula dengan harta tetap, kita cari peralatan kantor dan juga akumulasi depresiasi di worksheet. Peralatan kantor dan juga akumulasi depresiasi sebesar 1.000 dan juga 200 kita masukkan ya di laporan posisi keuangan. 1.000 dan juga di sini minus 200 ya. Sebentar, saya coba lihat. Ya, minus 200 karena di sini peralatan kantor berada pada posisi debit, sedangkan akumulasi depresiasi berada pada posisi kredit, maka dikurang ya, 1.000 dikurangi 20. Didapatkan pula total harta tetapnya yaitu 980. Maka total harta lancar ditambahkan dengan total harta tetap yaitu 58.000 ditambah dengan 980, didapatkanlah total aktiva atau total hartanya sebesar 58.980. Setelah mendapatkan total aktiva, kita mencari total pasiva, yaitu pertama kita cari hutang ya, kita cari hutang usaha, hutang gaji, pendapatan pendapatan yang diterima di muka atau masih ada kewajiban yang harus dipenuhi, dan juga beban yang masih harus dibayar. Kita lihat pada worksheet, di sini ada hutang usaha, hutang gaji, pendapatan yang diterima di muka dan beban yang masih harus dibayar. Di sini lihat yang saya blok ya, ada di sini. Kita masukkan saldo-saldonya 1.550, 2.000 dan 100. Kita totalkan semuanya, didapatkanlah total utang lancarnya sebesar 3.650. Dan juga kita masukkan modal tadi yang kita masukkan adalah modal terbaru yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal atau modal akhirnya sebesar 55.330 ya, kita masukkan. Maka di sini total hutang lancar sebesar 3.650 kita tambahkan dengan total modal yaitu 55.330, didapatkanlah hasil akhir 58.980. Sama seperti total aktiva, maka total aktiva sama dengan total pasiva. Dan di sini terjadilah keseimbangan atau kebelesan, dan sesuai dengan hukum akuntansi yaitu aset sama dengan hutang plus modal atau harta sama dengan kewajiban plus modal. Maka di sini telah selesailah siklus akuntansi perusahaan Hartono pada bulan Oktober 2020. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang telah saya lakukan selama pembuatan video. Selamat malam. Terima kasih.